aku Eki Siburian. Kedepannya aku bakalan sharing sama kalian tentang berbagai macam hal, tentang konspirasi, misteri, inspirasi pun juga ada, games. Ya, campur aduk lah. Kalau kalian tertarik dengan itu semua, jangan lupa pantengin videoku yang lainnya. Oke, langsung aja. Ceritanya, kali ini aku mau ceritain sama kalian tentang sejarah di balik lagu Nina Bobo. Ya, pasti banyak dari kalian yang udah tahu lagu Nina Bobo. Dan bahkan waktu kecil, kalian dinyanyiin sama orang tua kalian sebelum kalian tidur. Lagu itu dinyanyiin untuk kalian tidur. Nah, kalau aku pribadi, aku jarang sih dengar lagu Nina Bobo waktu aku kecil. Aku pribadi, nggak tahu kalau kalian. Nah, aku langsung ceritain aja ya. Aku ada beberapa versinya. Yang versi pertama itu tentang Helenina. Nah, si Helenina ini memiliki orang tua. Si bapaknya ini sendiri adalah bernama Van Rosnick, keturunan Belanda dan seorang komposer. Dan ibunya bernama Mustika, keturunan Jawa dan seorang penari. Jadi si Helenina ini dari kecil dia susah tidur, woy. Dia kecil itu susah tidur, jadi ibunya si Mustika berinisiatif lah untuk bersenandung untuk menidurkan si Nina. Nah, saking seringnya si Mustika bersenandung, si Helenina ini gak bisa tidur kalau ibunya tidak bersenandung. Sampai pada suatu ketika, si Van Rosnick, ayahnya si Helenina, itu bilang sama si Mustika, kenapa hanya bersenandung? Udah buat aja lagunya. Jadi dibuat mereka lah lagunya. Ya, terciptalah lagu Nina Bobo. Dan kata Nina itu dari nama si Helenina itu sendiri. Nina, Helenina. Di tahun 1875, si Helenina ini mengidap penyakit keras. Dia demam. Tubuhnya semakin kecil, timbangannya berkurang, kayak gitulah, namanya juga sakit-sakitan kan, woy. Dia sakit-sakitan dan pada akhirnya dia meninggal di tahun 1878. Setelah kepergian Nina, di rumah itu hanya ada si Van Rosnick dan si Mustika sendiri. Ada kejanggalan yang terjadi di rumah itu. Kejanggalannya lebih kayak ke si Mustikanya sebenarnya. Si Helenina-nya kan udah meninggal, tapi sampai sudah berkepanjangan, si Mustika ini masih menyanyikan lagu Nina Bobo. Sebenarnya si Van Rosnick juga mempertanyakan itu, kenapa kau menyanyikan lagu Nina Bobo? Nina kan sudah tidak ada lagi. Nah, tapi si Mustika ini menjawab perkataan si Van Rosnick. Anak kita itu menangis. Dia menangis dan meminta aku untuk menyanyikan lagu Nina Bobo. Nah, ya udahlah, dibiarkanlah sama si Van Rosnick, si Mustika nyanyiin lagu Nina Bobo sampai ajal menjemput si Mustika. Pada tahun 1929 itulah si Mustika itu meninggal. Nah, setelah meninggalnya Mustika, si Van Rosnick nih, sekarang giliran si Van Rosnick yang mengalami kejanggalan. Dia itu setiap malam mendengar tangisan anak-anak. Setiap malam dia mendengarkan tangisan anak-anak. Tapi dia mengindahkan itu loh, dia nggak peduli gitu loh. Dia nggak kayak si Mustika menyanyikan lagu si Nina Bobo. Tapi sampai pada suatu ketika si Van Rosnick ini mendengar ada satu kalimat kayak gini. Papa, kenapa kamu tidak mau bernyanyi untuk Nina? Kayak gitu, woy. Didengar sama si Van Rosnick dan dia sendirian di rumah itu gitu loh. Ya udahlah, dari saat itu dinyanyikannya lah lagu Nina Bobo. Dinyanyikannya sampai ajal pun menjemput dia juga. Itu versi pertama. Dan yang kedua ini versi Ninanya sendiri. Jadi sama kayak tadi. Ya kalau ada anak pasti ada orang tuanya gitu loh. Jadi ada satu keluarga memiliki seorang anak yang bernama Nina. Nah, suatu hari datanglah badai besar, hujan, petir yang membuat seorang anak yang bernama Nina menjadi aneh.
Dia berteriak dengan kencang. Dia jungkir balik ke sana ke sini kayak orang kesurupan, woy. Karena orang tuanya ngelihat tingkah anaknya yang aneh itu, dipasung lah si Nina ini. Setelah berapa lama, kabur bapaknya. Gak bilang-bilang dia pergi, dia ninggalin anak sama istrinya coba. Gak tahu mungkin karena ketakutan ngelihat si Nina kayak gitu apa gimana. Jangankan bapaknya, pembantu mereka aja pun karena takutnya ngelihat si Nina, pergi juga ninggalin keluarga itu. Tapi ibunya tetap di situ kok. Itulah kasih sayang seorang ibu, guys. Jadi ibunya lah yang tetap menjaga si Nina, dan banyak hal yang sudah dilakukan untuk menyembuhkan si Nina. Sampai suatu hari badai datang lagi. Kayak awal mula si Nina menjadi aneh, badai, petir, hujan. Ibunya langsung lari dong ke kamarnya si Nina, ngecek gimana nih posisi si Nina. Apa keadaannya masih baik-baik aja, apa gimana. Datanglah dia ke kamarnya si Nina, dia lihat si Nina di pojokan nangis. Didatangilah sama ibunya. Nina, terus si Nina ngeliat ibunya, ibu gitu loh, berpelukan orang itu kayak teletabis. Nah, si Nina ini udah nggak kayak orang kesurupan lagi, dia udah kayak orang normal. Bisa kalian bayangkan betapa senangnya ibunya selama ini. Si Nina udah kurus ceking, kayak orang penyakitan, sembuh woy. Ya senanglah pasti hati seorang ibu. Tapi pada saat itu juga, malam itu juga, si Nina minta permintaan sama ibunya supaya dinyanyiin lagu. Dinyanyikanlah sama ibunya langsung tuh. Pada saat itu juga lagu Nina Bobo. Nina Bobo kan dinyanyikan, Nina Bobo. Iya, bobo si Nina. Tapi nggak bangun lagi. Nah, jadi katanya nih, nggak tahu lah ini kata-katanya, karena aku pun tahu cerita ini dengar-dengar juga sebenarnya. Percaya nggak percaya ya kalian sendirilah yang bisa mengambil ya. Aku hanya sharing, kalian bisa menilai sendiri dan gitulah. Katanya kalau ada orang yang nyanyiin lagu Nina Bobo, nah si Ninanya itu datang untuk membuat anak itu bobo. Tapi aku tanya sama kalian, mau kalian nyanyikan lagu itu? Tapi nggak tahu lah, percaya nggak percaya sih ya. Ini kan dari cerita orang ke orang. Kalau dari kata orang ke orang sih, kalau nyanyikan lagu itu, yang percaya ya, si Ninanya datang untuk bantu nidurin anak-anak itu. Oke, itu aja cerita dari aku. Ya, semoga kalian terhibur. Kalian senang ngedengarnya. Kalau kalian ada cerita yang mau aku storytellerin di sini, yang mau aku ceritain di sini, komen aja di bawah. Aku akan bantu ceritain. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan turn on notification-nya, dan jangan lupa komen. See you next time. Bye.